dalam suasana Lebaran, pertama saya juga mohon maaf dulu kepada kalian yang mohon maaf lahir batin. Kalau misalnya sebelum-sebelumnya saya kan ngajar juga ya semester kemarin ya. Saya dan tim ada apa berbuat sesuatu yang kurang berkenan di apa hati kalian gitu ya, mohon dimaafkan. Kami juga dengan lapang hati juga memaafkan teman-teman mahasiswa gitu ya, karena memang kita di sini prosesnya mendidik gitu ya. Jadi memang mohon maaf kalau misalnya kita memang agak sedikit keras dalam mendidik kalian gitu ya, karena nanti ilmu ini nanti manfaatnya ke kalian juga gitu ya. Oke, hari ini seperti yang saya sampaikan kepada Kating bahwa kita akan membahas dua materi ya, membahas dua materi. eh Materinya formulasi dan evaluasi sediaan kapsul. Saya coba untuk membahasnya secara cepat gitu ya. Nanti kalau misalnya kalian eh, bertanya-tanya gitu ya karena atau saya menjelaskan terlalu cepat di cut aja gitu ya. Langsung sambil bertanya juga nggak apa-apa gitu ya, kayak gitu. Boleh juga off cam ya. Jadi kalau misalnya kalian sambil apa sambil di jalan pulang gitu ya. Karena kan tadi habis dari kampus ya. Kalau misalnya mau sambil di jalan pulang nggak apa-apa. Nanti sambil ditanyakan juga kalau masih belum mengerti gitu ya. Oke, saya juga izin off cam ya. Sambil absen ya. Kita nanti absennya 2 kali. Jadi nanti mungkin sekitar eh jam 2 saya buka lagi absen untuk yang pertemuan evaluasi. Hmm, oke. Oke, udah terlihat slide-nya? Sudah, Ibu. Oke, bentar ya. Oke. Eh ya, sorry. Ah, capaian pembelajaran untuk hari ini ada 4 ya. Yang pertama, setelah mata kuliah ini diharapkan kalian bisa memahami dan menjelaskan prinsip-prinsip dasar dari formulasi sediaan kapsul.
kemudian menguraikan metode pembuatan yang digunakan untuk membuat sediaan kapsul, kemudian mengenali bentuk kecacatan. Ini mungkin kita minggu depan ya, soalnya saya tadi nggak sempat nih buat masukin bentuk-bentuk kecacatan pada kapsul, ya karena pembahasan hari ini lumayan banyak gitu ya. Mungkin kita akan bahas minggu depan bersama dengan effervescent ya. Kemudian memahami jenis evaluasi mutu yang dilakukan pada formulasi sediaan kapsul. Ya, jadi ada 4. Nah, kemarin kan kita udah ngomong panjang lebar terkait dengan, suara saya kedengaran nggak, ketutup hujan nggak ya? Ada noise hujan nggak? Jelas, Kedengaran, Ibu. Ibu. Jelas ya? Jelas. Jelas ya, oke. Nah, kemarin kan kita udah bahas panjang lebar tentang bahan aktif ya, sifat fisikokimianya gimana, kemudian bagaimana cara memilih bahan tambahan yang sesuai untuk bahan aktif tersebut, ya kan? Nah, seperti yang saya bilang minggu sebelumnya bahwa fokusan kita pada pertemuan ini adalah bagaimana cara memformulasikannya, kan? Nah, sebelum kita memformulasikannya, kan kita apa? Pilih dulu nih, ya kan, jenis kapsulnya, bahan tambahannya apa gitu ya, dan kemudian dari bahan aktif bahan tambahan itu mau kita masukin ke kapsul yang mana gitu kan, ukurannya. Nah, kemarin sudah saya sampaikan ada kapsul itu ada ukuran yang untuk manusia, ada yang untuk hewan. Nah, ini adalah contoh ukuran kapsul yang sering digunakan untuk manusia. Jadi yang maksimal kapsul nomor 0,3, kemudian ada yang paling kecil nomor 5 ya. Nah, di mana pemilihan kapsul ini adalah berdasarkan volume yang ada. Kursornya kelihatan nggak ya? Panah-panah, panah. Kelihatan, Bu. Oke. Nah, jadi pemilihan kapsulnya itu berdasarkan dengan volume atau ya volume yang ada dalam si kapsulnya. Ya, nah di mana kita nggak bisa tuh menentukan volume itu dari beratnya karena volume sama berat itu kan beda. Ya, jadi kita apa? Si volume atau ukuran kapsul ini erat hubungannya dengan densitas dan si bobot bahan yang mau kita masukin itu sendiri, gitu ya. Nah, eh, seperti yang saya bilang kemarin, sangat penting untuk kita mengetahui densitas dari suatu bahan untuk menentukan ukuran kapsul, kan? Di mana densitas itu merupakan massa per satuan volume. Dia satuannya gram per mili atau, sorry belum saya masukin, atau gram per sentimeter kubik, ya. Biasanya kalau di HOPE itu dia tulisannya gram per sentimeter kubik, ya. Sorry. Nah, ini. Oke. Nah, densitas ini sendiri itu yang menentukan berapa banyak serbuk yang bisa masuk ke dalam volume tertentu, ya. Kemudian ada bobot. Nah, bobot ini jelas ya, bobot adalah massa dari bahan aktif dan bahan tambahan yang mau kita masukkan ke dalam kapsul, ya. Di mana nanti misalnya 500 paracetamol, 500 miligram paracetamol sama 500 miligram ibuprofen, itu belum tentu densitasnya sama gitu ya. Nah, otomatis kalau densitasnya tidak sama, berarti dia bisa jadi ukuran kapsul yang digunakan untuk paracetamol dan ibuprofen itu berbeda. Ya, jadi tergantung densitas dan bobot. Kalau kita mau pilih ukuran kapsul, nah kita bisa hitung menggunakan rumus ini gitu ya, menggunakan rumus volume sama dengan bobot per densitas. Nah, gitu ya. Nah, di sini ada contoh formula ya. Ini paracetamol. Nah, ini contoh formulanya. Oh, jadi gini. Oh ya, jadi gini, kita bisa menentukan ukuran kapsul itu secara teoritis dan juga secara praktis. Nah, ini yang saya contohkan adalah perhitungan ukuran kapsul secara teoritis. Ya, jadi semua data-datanya itu berdasarkan studi literasi kita, gitu ya. Jadi, misalnya gini, paracetamol, kita mau bikin ini nih. Ini adalah formula paracetamol yang kita mau bikin. Ya, ada paracetamol, ada PVP, pati jagung, laktosa, dan silikon. Dengan studi literatur yang sudah kita lakukan gitu ya, kita dapat gunakan bobotnya segini. Misalnya PVP di sini saya pakai 10% misalnya. Dapatnya
25 gram gitu ya, 10% dari total bobotnya. Ya, ini formula yang kita mau. Kemudian saya cari ini satu-satu ya, densitas dari masing-masing bahan. Saya kasih contoh deh densitas. Bentar ya. Bentar ya, saya coba searching ini dulu. Nah, misalnya ini, kelihatan ya bukunya. Ini buku Handbook of Pharmaceutical Excipient atau HOPE ya dari apa tuh pengarangnya Rowe. Kalian udah pasti pernah dengar ya. Nah, di sini misalnya bahannya crosspovidone. Misalnya bahannya crosspovidone. Crosspovidone ini nih typical propertiesnya bisa kalian lihat ya. Di sini book density-nya disuruh lihat di tabel 2. Nah, misalnya kita pakai yang Collidone CL. Ternyata book density-nya 0,3 sampai 0,4 kayak gitu ya. Jadi nanti data untuk densitas teoritisnya kita lihat di HOPE aja gitu ya. Misalnya kita lihat di HOPE atau di kalau ada jurnal lain boleh ya. Nah, jadi ini PVP ini saya dapat densitasnya di HOPE ya. Nih, kemudian dari situ baru kita masukin ke rumus. Ya, misalnya sorry. Nih, misalnya paracetamol, bobot yang kita mau 500 miligram atau 0,5 gram. Kita masukin ke rumus bobot per densitas. Nah, karena di sini densitasnya gram per sentimeter kubik, tinggal kita masukin, gitu ya. Jadi 0,5 per 0,75 sama dengan 0,66. Begitu juga dengan bahan lainnya, kita hitung ya satu-satu. Kemudian dapatlah total volumenya 1,0246 gitu ya. Nah, dari sini kita bisa tentukan ya, tentukan ukuran berapa kapsulnya. Nah, kita lihat ke tabel yang tadi. Nah, tadi 1,0246. Jadi dia masuk ke yang mana nih kira-kira? Secara teoritis, densitasnya dia masuk ke yang mana? Kapsul ukuran berapa yang bisa kita pakai? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Halo? Tadi volume kapsulnya totalnya adalah 1,0246. Berarti kita pakai kapsul nomor berapa kira-kira? Suara saya kedengaran nggak ya? Muhammad Saifullah. Izin Oh ya, silakan Jennifer. Jennifer. eh, ukuran 000 Bu. 000 ya. Atau jadi gini, tadi kan di sini
Bisa ya, jadi bisa 0,000 ya, bisa 0,00 karena dia memang tadi 1, sekian gitu kan. Tapi di sini kan saya gunakan laktosa ya di sini ya. Saya gunakan laktosa di sini kan sebagai pengisi, ya kan? Si laktosa ini saya sebagai pengisi. Nah, pengisi kan fungsinya untuk mencukupkan volume di kapsul, ya kan? Kalau saya merasa ternyata 0,00 ini kebesaran gitu ya, saya bisa tuh ganti ke 0, 0,2 gitu ya. Dengan apa ya? Udah mungkin saya hilangkan laktosanya atau saya kurangi jumlah laktosanya, dikurangin gitu ya, seperti itu. Jadi balik lagi sebagai seorang formulator itu terserah kalian. Ya, yang penting eh, dengan pengurangan pengisi gitu ya, itu tidak mempengaruhi proses manufacturing atau proses pelepasan obat dalam tubuh ya. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan pemilihan ukuran kapsul karena ini berkaitan dengan praktikum ya. Ini berkaitan dengan praktikum, jadi nanti tolong diperbaiki kalau misalnya ternyata belum eh, diperbaiki ya yang kemarin saya bilang. Ada yang mau ditanyakan terkait ukuran kapsul atau sudah cukup jelas? Izin bertanya, Ibu. Ya. Berarti kalau misalnya kita mau kecilkan ukuran kapsulnya, kita kuranginya di bahan pengisinya berarti ya, Bu. Iya, ya bisa dikurangi di bahan pengisi atau bisa juga di misalnya mentok nih udah bahan pengisi nggak bisa tetap masih ketinggian gitu ya. Bisa kita cek di pengikat atau penghancurnya. Tapi ya tadi saya bilang jangan sampai mengurangi proses pada saat manufacturing dan aktivitas dalam tubuh kita sendiri, pasiennya kayak gitu. Kemudian ini kan ukuran kapsul secara teoritis ya. Nah, dan ini adalah formula yang saya buat untuk dia metode granulasi basah. Ya, ini formula untuk isian kapsul yang granulasi basah. Otomatis ketika kita bikin granul pada formula ini, otomatis kan dia kemungkinan besar densitasnya akan berubah. Ya, kemungkinan besar densitasnya akan berubah. Oleh karena itu, jadi selain kalian nanti hitung ukuran kapsul teoritis, setelah jadi granul, kalian juga harus ukur ukur densitas densitas granulnya secara praktis. Jadi setelah kalian bikin, makanya ada uji bulk density kan ya. Nah, itu adalah untuk salah satu cara untuk menentukan ukuran kapsul juga. Jadi kayak gitu. Ya, jadi ini tuh cuman gambaran aja, terutama untuk bahan-bahan yang nanti langsung direct filling. Biasanya pakai ukuran kapsul teoritis. Kalau dia metode granulasi basah atau granulasi kering, itu bisa jadi nanti berubah densitasnya. Kayak gitu ya. Jadi memang kita harus cek satu-satu densitas ini. Ya, kayak gitu. Paham sampai sini ya? Ah, terima kasih. Ya, jadi memang harus diperkirakan kapsul teoritisnya. Walaupun pada saat pengerjaannya kita harus apa? Kita harus melakukan pengecekan sendiri terhadap densitasnya untuk menentukan ukuran kapsulnya. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, bahannya. Jadi sebelum kita kan kapsul itu kan kayak saya bilang kemarin ya, ada cangkang, ada isian. Nah, ini kan isian kita udah bahas kemarin untuk bahan-bahannya. Nah, untuk cangkangnya sendiri kan ada dua tuh, cangkang keras sama cangkang lunak. Nah, ini adalah bahan-bahan yang digunakan biasanya untuk pembuatan cangkang. Ya, yang pertama pasti ada basis cangkang. Kemarin udah saya bilang, basis cangkang itu ada yang gelatin, ya kan, ada yang HPMC dan lain-lain. Nah, itu semua beda-beda, dibedakan berdasarkan sumber sumber dapatnya bahan itu gitu ya. Nah, kalau gelatin, gelatin ini kita ekstraksi atau isolasi dari hewan, ya, di mana biasanya sampel yang digunakan adalah si tulang, kemudian tendon dan kulit dari sapi atau babi, ya. Yang kemudian kita ekstrak bagian kolagennya, ya kan? Kita ekstrak bagian kolagen. Ini jadi kolagen ini kalau kalau diekstraksi cara asam atau cara basa nanti
kemudian dimodifikasi, nanti hasil modifikasinya menjadi gelatin. Ya. Nah, si gelatin ini nanti kekurangan dan kelebihannya bisa kalian baca ya di sini. Nah, yang jelas gelatin ini merupakan bahan cangkang yang paling banyak digunakan. Ya, baik itu dia cangkang gelatin keras maupun gelatin lunak. Ya, jadi memang gelatin ini adalah banyak cangkang kapsul yang paling banyak digunakan. Kemudian selain itu ada kemarin juga saya sempat sampaikan HPMC. Ya, jadi HPMC itu dia berasal dari tumbuhan sebenarnya, ya tumbuhan, tapi dia melalui tahap namanya sintesis dulu. Jadi polisakarida yang kita ambil dari tumbuhan, gitu ya, atau langsung disintesis melalui zat-zat kimia, kemudian dimodifikasi ya di bagian hidroksipropil dan metilnya, gitu ya, di mana nanti menghasilkan HPMC. Makanya HPMC ini banyak jenisnya, gitu ya, karena memang dia ada modifikasi di rantai-rantainya. Nah, modifikasi ini yang membuat HPMC ini memiliki banyak kelebihan. Ya, salah satunya dia itu HPMC ini kita bisa desain dia mau lepas di mana. Nah, jadi kalau misalnya kita mau bikin lepas lambat, biasanya pakai HPMC termodifikasi gitu ya, seperti itu. Tapi kekurangannya si HPMC ini dia eh apa? Karena dia bentuknya sangat rigid biasanya, jadi dia cepat rapuh. Makanya kalau kita bikin cangkang kapsul pakai bahan basisnya HPMC, biasanya kita pasti tambahin dia pakai plasticizer atau bahan peningkat elastisitas. Ya. Oke, kemudian polisakarida tumbuhan. Nah, ya ini polisakarida tumbuhan berarti kita langsung ekstrak eh, polisakaridanya dari tumbuhan langsung ya. Jadi hasil cangkang yang kita dapat itu dia lebih alami ya. Jadi dia lebih alami, kemudian biodegradable gitu ya, lebih ramah lingkungan. Nah, kemudian dia biasanya untuk orang-orang yang apa tuh? Orang-orang yang mempermasalahkan halal issue gitu ya. Nah, biasanya lebih cocok untuk menggunakan si polisakarida tumbuhan ini ya, atau polisakarida sintetis juga bisa. HPMC itu dia aman untuk yang produk-produk halal gitu ya. Nah, contohnya untuk polisakarida tumbuhan itu ada pati jagung, singkong, dan kentang. Ini noise nggak dari Zoom yang sebelah? Halo, suara saya noise nggak dari Zoom yang satunya? Nggak ya? Wah, bagus banget ini. Oke, lanjut ya. Nah, yang terakhir ya juga ini juga lumayan banyak digunakan sebagai bahan cangkang ya. Biasanya kita ekstraksi dari eh, apa sumber lainnya di luar tumbuhan maupun hewani ya. Biasanya kita ambil dari rumput laut. Nah, rumput laut itu kan ada banyak kan. Rumput laut itu ada banyak, ada yang nanti rumput laut merah hasilnya karagenan biasanya, atau rumput laut hijau agar-agar biasa. Nah, ya, jadi banyak biasanya hewan-hewan laut itu dia bisa menghasilkan polisakarida yang justru lebih bagus biasanya, lebih eh, apa
elastis gitu ya, lebih elastis, tapi kekurangannya dia di stabilitasnya kayak gitu ya. Seperti itu. Ya, contohnya yang biasa digunakan adalah karagenan ya untuk basis cangkang. Kemudian bahan lainnya yang juga biasa digunakan sebagai cangkang kapsul adalah plasticizer. Ya, kenapa sih perlu ditambahkan plasticizer untuk membuat cangkang kapsul? Nah, ini alasannya ya. Karena biasanya kalau kita cuma pakai gelatin aja atau HPMC aja, pati aja, karagenan aja, itu biasanya cangkang kapsul yang dihasilkan itu lebih keras. Ya. Nah, kalau cangkang kapsul itu kekerasan gitu ya, dia tuh gampang rapuh jadinya. Nah, makanya dibutuhkan suatu bahan yang bisa meningkatkan elastisitas cangkang biar si cangkangnya nggak rapuh. Namanya plasticizer. Nih ya. Nah, contohnya apa aja plasticizer yang sering digunakan? Nah, ini ya, ada gliserin, sorbitol, triacetin, dan PEG. Jadi, eh, dengan konsentrasi yang nanti kalian bisa lihat di FOPE juga. Ya, nah, biasanya kalau cangkang kapsul pasti kan sebagian besarnya pasti isinya adalah basis, gitu kan. Plasticizer ini hanya dibutuhkan untuk meningkatkan elastisitas, gitu ya. Kemudian ada juga bahan yang biasa digunakan di cangkang kapsul yaitu agen opacity. Nah, biasanya agen opacity ini dimasukkan di mana? Di cangkang keras apa cangkang lunak? Di mana? Yang kemarin kemarin saya udah bilang, biasanya eh, kapsul itu ada yang dibuat opak gitu, atau dia burem. Nah, biasanya di kapsul yang mana tuh? Cangkang lunak apa cangkang keras? Halo, ayo, saya Cangkang keras Ibu. cangkang keras, iya ya cangkang keras. Karena memang eh apa? Biasanya bahan-bahan yang dimasukkan di cangkang keras itu yang bahan-bahan yang apa? Mudah terdegradasi karena adanya cahaya, ya kayak gitu. Nah, agen opacity ya jelas lah ya udah di slide bahwa yang sering digunakan ada tiga, titanium dioxide, silicon dioxide, sama zinc oxide. Ya, dimana kalau titanium dioxide dia biasanya memberikan warna putih tapi butek gitu ya. Sementara yang lain dia biasanya hanya memberikan efek opak aja, gitu ya, seperti itu. Nah, titanium dioxide ini juga selain di apa dipakai untuk cangkang kapsul juga sering dipakai untuk produk lain ya seperti kosmetik, bedak dan lain-lain ya. Jadi si nanti kalau kalian lihat si titanium dioxide atau silikon dioxide di kosmetik atau skincare itu fungsinya bukan untuk apa-apa tapi dia untuk biasanya untuk apa ya stabilizer warna gitu ya, bukan untuk bikin opak tapi dia biasanya juga digunakan untuk stabilizer warna kayak gitu. Nah, biasanya, nah tuh kan kapsul kan ada yang warna-warni tuh ya, cangkang kepalanya sama badannya kan beda biasanya ya. Nah, biasanya ditambahkan pakai pewarna. Ya, fungsinya buat apa ya? Pasti untuk meningkatkan estetika. Ya. Nah, ada dua jenis pewarna, yang sintesis sama yang alami. Kebanyakan pasti kita pakai yang sintesis kalau bikin obat, ya kan? Karena apa? Karena biasanya kalau yang sintesis tuh warnanya lebih ngejreng. Warnanya lebih ngejreng. Jadi dengan penggunaan sedikit aja warnanya lebih ngejreng. Sedangkan yang alami, ya, kita tahu sendiri pewarna alami pasti dia proses ekstraksinya susah, gitu kan. Terus warnanya juga kurang ngejreng, kurang cerah, gitu ya. Jadi kudu kalau misalnya mau warnanya cerah, apa ngejreng, pasti kita masukinnya banyak, gitu ya. Nah itu kan
Kalau dari segi formulasi kan kita kalau bisa sedikit-sedikitnya bahan gitu ya, seperti itu. Ya, jadi memang ada kurang lebihnya. Kalau sintesis kita harus batasin warnanya, ya karena dia biasanya warna warna sintesis itu dia gampang menyebabkan alergi. Makanya perlu kita batasin. Sementara yang alami biasanya dia lebih aman, tapi dia itu warnanya kurang bagus, gitu ya kayak gitu. Nah kemudian, nah tadi tuh bahan-bahan ya. Nah ini bahan ini bisa digunakan baik itu di cangkang keras maupun cangkang lunak gitu ya. Yang bedanya paling nanti kalau misalnya di cangkang lunak biasanya penggunaan basisnya tuh dikurangin tapi lebih banyak ke plasticizernya. Karena kan kita tahu sendiri ya kalau misalnya cangkang lunak itu dia cangkangnya cenderung lebih elastis ya kan bisa dipencet-pencet. Kalau keras kan dia memang didesain untuk keras tapi apa masih bisa dipencet tapi nggak sampai termasuk ke dalam gitu ya. Kalau misalnya cangkang lunak kan bisa apa kita ya teman tadi ya. Kalau cangkang lunak bisa kita pencet gitu lah ya lebih elastis intinya begitu ya. Bahan-bahan yang digunakan sama. Pakai pewarna juga terkadang iya. Tapi biasanya tidak menggunakan agen opacity gitu ya. Oke. Untuk proses pembuatan cangkang. Nah, ini ada perbedaan nih antara proses pembuatan cangkang kapsul sama keras. Kalau cangkang kapsul keras, biasanya dia dibikin dulu cangkangnya, ya kan? Dibikin isiannya, isian kapsulnya baru digabung, ya kan? Kalau cangkang lunak, biasanya pembuatan cangkangnya dan pembuatan isiannya itu dalam waktu yang dekat, gitu ya. Jadi apa? Si cangkang lunaknya itu dibikin kayak lembaran aja, baru nanti pada saat sudah mau mengisi kapsulnya, baru nanti dibentuk kapsul. Nanti kita lihat deh ya ilustrasinya. Kalau saya ngomong cuap-cuap, kayaknya kalian nggak ini. Nah, untuk proses pembuatan kapsul cangkang keras, yang pertama ada proses persiapan, ya, di mana di sini kalian campur-campur, ya, campur-campur bahan tadi tuh, bahan basis, kemudian plasticizer, agen opacity dan lain-lain, ya. Setelah itu habis disiapkan larutannya, biasanya dia kayak ada di dalam bejana gitu ya. Baru ada proses namanya dipping. Ya, dipping itu kayak proses nyelupin. Jadi yang ini namanya silinder ya, silinder. Terus, sorry, silinder. Terus di ujungnya ini adalah ukuran kapsulnya ya. Bejana besi, bukan bejana sih, kayak ya silinder besi dengan ukuran kapsul yang sudah disetting, mau 00, 01, 1 gitu ya. Nah, kemudian silindernya tadi dimasukin ke dalam larutan yang udah disiapkan. Nah, ini ilustrasi. Nah, ini ya dicelupin. Nah, kemudian setelah dicelupin, baru nanti cangkangnya dikeringkan, ya, dikeringkan di mesin drying. Setelah itu baru disatukan antara kapsul body dan kapsul capnya, kayak gitu, ya, seperti itu. Nah, ini adalah proses lengkapnya ya. Nah, di sini ada proses printing karena memang yang di kapsul beberapa kapsul itu dia butuh apa ada kelihatan kan ya, misalnya logo perusahaannya atau nama obatnya kayak gitu ya, seperti itu. Ya sebentar ya, sebentar ya.
Oke. Nah, sama seperti kita bikin sediaan, kita bikin cangkang Ajapur itu mesti ada evaluasinya. Ya. Nah, di sini ada beberapa evaluasi yang wajib dilakukan kalau kita mau bikin cangkang kapsul. Yang pertama ada uji kekerasan cangkang kapsulnya. Ya, jadi cangkang kosong, ya, cangkang kosong kita uji kekerasannya biar apa? Biar kita bisa pastikan bahwa si cangkang ini bisa melindungi bagian dalam atau isian dari kapsulnya. Nah, syaratnya 2 sampai 4 kilogram, ya. Dia bisa nahan tekanan sampai 2 sampai 4 kilogram. Alat yang digunakan sama seperti alat uji kekerasan tablet, ya, sama. Kemudian yang kedua ada uji evaluasi lapisan cangkang, ya. Jadi kan cangkang itu dibuat dengan ketebalan tertentu, ya, ketebalan tertentu yang udah apa diatur oleh manufakturernya atau formulatornya. Nah, di mana uji ini dilakukan untuk memastikan bahwa lapisan yang sudah lapisan kapsul yang sudah kita buat itu konsisten atau sama setiap kapsulnya, gitu ya, kayak gitu. Dan juga untuk memastikan bahwa lapisan tersebut sudah sesuai untuk menahan kondisi biar si isiannya tidak rusak atau tidak terekspos lingkungan, kayak gitu ya. Syaratnya tergantung dengan basis atau ketetapan yang ditentukan oleh formulator. Ya, bisa 0,2 sampai 0,5 milimeter biasanya untuk yang kapsul cangkang keras. Alat yang bisa digunakan macam-macam. Ya, bisa mikrometer skru, bisa digital caliper, bisa thickness gauge gitu ya. Bebas. Yang penting bisa mengukur sampai tingkat presisi 0,05 mikrometer kayak gitu. Kemudian uji selanjutnya ada uji kelembapan dari cangkangnya. Nah, ini yang saya bilang tadi ya, si cangkang itu kan kita nggak boleh bikin dia terlalu kering gitu ya. Nggak boleh juga kita bikin dia terlalu keras. Karena apa? Karena si cangkang itu nanti kalau kering dan keras dia mudah rapuh kayak gitu. Jadi kalau misalnya dibanting-banting pada saat proses pembuatan atau pada saat distribusikan, nah bisa bisa rusak kalau dia terlalu kering dan terlalu keras kayak gitu ya. Makanya perlu dilakukan uji kelembapan gitu ya untuk memastikan cangkangnya memiliki kelembapan yang sesuai, tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah ya. Untuk pengujiannya sama kayak uji kelembapan yang kemarin ya yang kalian sudah lakukan ya kan, pakai alat moisturizer content tester di mana dijalankan alatnya di suhu 60 sampai 105 derajat dengan kurun waktu tertentu ya kan sampai beratnya konstan. Kemudian syaratnya eh, untuk kapsul kan kalau untuk apa tuh tablet ya kan atau isian kapsul itu kan dia kurang dari 2% ya harusnya kalau kelembapan. Nah, kalau kapsulnya aja itu dia 12 sampai 15%. Ya, kayak gitu. Nah, yang terakhir adalah uji kelarutan cangkang. Ya, jadi kita tuh harus lihat apakah si cangkang yang udah kita buat itu bisa larut di dalam medium yang sesuai. Nah, bisa pakai alat namanya alat disolusi atau juga bisa pakai alat disintegrasi. Ya, bebas. Yang penting larutannya itu disesuaikan dengan pH yang kapsul yang kita bikin. Misalnya dia larut cepat berarti kan dia di lambung, berarti pH-nya disesuaikan sampai pH lambung, kayak gitu ya. Seperti itu. Oh, ini yang terakhir ada evaluasi seal integrity test. Nah, ini adalah untuk melihat apakah si kapsulnya ini bocor atau enggak. Kayak gitu. Nah, biasanya untuk evaluasi seal integrity test itu kapsulnya kita isi dulu ya, pakai serbuk apapun. Nah, kemudian kapsulnya dimasukkan ke dalam alat vakum. Nah, di dalam alatnya sudah dimasukin air, ya. Nanti si alatnya akan di dalam ini kan ada udara ya. Nanti di dalam udara ini akan dibikin udaranya negatif. Jadi apa? Udaranya ditarik keluar, kemudian nanti dimasukin sorry, saya lupa lagi. Oh ya, udaranya ditarik keluar, kemudian eh nanti dimasukin lagi udaranya ya nanti dimasukin lagi udaranya kalau misalnya pada saat udaranya kembali positif eh terus si ada cairan yang masuk ke dalam kapsul berarti kapsulnya bocor gitu.
gitu ya. Jadi indikatornya kalau dia ada cairan yang masuk berarti si kapsulnya bocor. Gitu ya. Sesimpel itu. Syaratnya adalah tidak boleh ada satupun kapsul yang mengalami kebocoran atau perubahan bentuk. Ya, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Untuk evaluasi dan pembuatan cangkang kapsulnya doang? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya lanjut nih. Nah, tadi saya bilang ya, untuk tadi kan proses pembuatan dan evaluasi kapsul cangkang keras. Nah, sekarang pembuatan cangkang kapsul lunak. Nih, kalau tadi kan kita bentuk kapsul beneran ya, kalau cangkang keras. Nah, kalau cangkang lunak biasanya kita bentuk dalam lembaran, ya. Nah, nanti pada saat pengisian baru dia akan terbentuk kapsul kayak gitu. Jenis evaluasinya, nah, jenis evaluasinya juga sama dengan apa kapsul keras, tapi dia pengujian evaluasinya dilakukan bersama dengan isian kapsulnya. Jadi dia jadi satu. Kalau dia cangkang keras kan kita uji, ada uji yang apa cangkangnya doang. Kalau yang apa cangkang lunak itu harus bersama dengan isinya. Seperti itu. Bentar ya. Sorry banget. Oke, lanjut ya. Nah, komponen kapsul udah kita bahas juga kemarin ya, cuman ini saya jelasin agak lebih detail aja. Bahwa komponen kapsul itu, sorry, sorry, kok nggak bisa dibalikin? Nah, komponen isi kapsul. Nah, pasti ada zat aktif, ada bahan tambahan, ya kan? Bentuknya bisa serbuk, yang kayak kita bilang kemarin, saya bilang kemarin ya bisa serbuk, bisa granul. Kalau dia serbuk aja ya palingan isinya cuma zat aktif, sama penghancur mungkin, pengisi, ya pelincir. Kalau dia bentuknya granulasi basah atau granulasi kering, bisa mungkin ditambahkan pengikat, ya kayak gitu. Nah ini udah kemarin. Nah, ini disintegran sama seperti pembuatan granul. Pembuatan granul pada tablet ya, disintegran biasa digunakan pada fase dalam atau fase luar. Atau bisa kombinasi keduanya. Ya, di mana disintegran ini gunanya untuk membantu melarutnya bahan aktif ya kan pada saat di dalam tubuh. Nah, bisa kita gunakan amilum ya atau bisa juga ada pati, juga ada beberapa pati yang bisa ya digunakan sebagai penghancur. Kemudian pengisi. Nah,
Di tablet maupun di kapsul sama, fungsinya sama-sama untuk meningkatkan volume sediaan. Ya, kayak tadi tuh ya, kayak yang saya contohin di awal gitu ya. Biasanya pengisi bisa kita pakai laktosa gitu ya, atau bisa juga pakai pengisi hidrofilik gitu ya untuk membantu disolusi. Nah, biasanya pengisi hidrofilik ini kita gunakan untuk bahan-bahan yang eh, tingkat kelarutannya sangat rendah si bahan aktifnya kayak gitu ya. Atau juga kita bisa gunakan pengisi yang dia ada rasa manisnya kayak sukrosa atau dekstrosa. Dan masih banyak contoh pengisi lainnya. Nah, terus ada bahan pengikat. Nah, bahan pengikat ini biasanya untuk eh, isian yang dibuat dalam bentuk granulasi ya, baik itu kering maupun basah. Ya, contohnya ada air, alkohol, gelatin, peragakan, PVP ini ya, HPMC dan lain-lain. Bahan pelincir, nah biasanya bahan pelincir ini untuk yang direct filling biasanya ya, yang banyak digunakan. Walaupun di granulasi juga digunakan sih, cuman biasanya konsentrasinya lebih banyak kalau dia direct filling ya. Nah, untuk proses pembuatan kapsul, nah ini kurang lebih sama juga kayak tablet. Kalau tablet kan dia biasanya kita haluskan dulu kan atau milling ya, ini penghalusan, kemudian dicampur-campur gitu ya. Kalau dia ada proses granulasi maka digranulasi dulu. Kalau dia nggak ada granulasi berarti habis dihaluskan, dicampur baru diisi ya kan ke dalam kapsul. Ya sesimpel itu sebenarnya pembuatan sediaan padat ya. Jadi biasa dihaluskan dulu, dicampur. Kalau dia kita butuh bikin granul berarti digranulasi. Nah, yang terakhir baru dimasukkan ke dalam kapsul. Tuh. Nah, fungsi penggilingan ya apa untuk mengurangi ukuran partikel ya. Karena partikel itu kemarin ya berhubungan dengan bioavailability. Ya, bioavailability atau absorpsi obat dalam tubuh. Ya, kayak gitu. Jadi dan tujuan lainnya adalah untuk menyamakan atau menyeragamkan ukuran partikel. Ya, karena apa? Karena partikel yang ukurannya seragam itu akan lebih mudah untuk dimasukkan ke dalam kapsul, gitu ya, seperti itu. Nah, target kita adalah partikel yang monodisperse kayak gini, ya, atau seragam. Ya, selain untuk meningkatkan absorpsi juga untuk membuat si partikel ini lebih mudah nantinya untuk masuk ke dalam kapsul. Gitu. Nah, ini ada beberapa metode yang digunakan untuk menghaluskan bahan. Ya, ada metode cutting, compression, impact, attrition, dan kombinasi ya antara eh, impact dan attrition. Nah, ini adalah metode penghalusan bahan menggunakan metode cutting. Ya, di mana dia alatnya namanya cutter mill. Ya, cutter mill dia biasanya pemotongannya itu akibat adanya dua pisau yang saling berlawanan arah gitu ya. Nah, untuk metode ini biasanya digunakan untuk target ukuran partikel 100 sampai 100.000 mikrometer ya. Jadi masing-masing apa metode ini itu biasanya target target ukuran partikelnya itu berbeda gitu ya. Ini bisa dijalanin nggak ya? Oh, nggak bisa. Yang kedua ada metode penghalusan menggunakan roller compression ya. Nah, dia metode namanya juga metode roller berarti dia ada rollernya ya. Biasanya dia ada dua kali eh, apa tuh proses penghalusan ya. Biasanya dari apa? Misalnya ini nih masuk ke dalam hopper, ini penghalusan pertama, kemudian masuk ke roller yang kedua untuk penghalusan yang kedua gitu ya. Nah, biasanya ini ukuran target partikel yang dihasilkan adalah kalau dia cuman satu roller biasanya dia cuman di 1000 sampai 100.000 mikrometer. Tapi dia kalau end runner atau dia pakai dua roller biasanya dia bisa sampai mendekati 10 mikrometer ya. Jadi ukurannya lebih kecil kalau dia pakai dua roller.
yang beredar di luar itu seperti yang disampaikan bahwa harus dikeluarkan. Nah, gitu ya. Nah, ini alat industrinya. Nah, ini dia cuma satu nih rollernya nih. Ya, dia bukan yang end mill, tapi yang roller mills. Gitu. Kemudian ada juga metode guncang. Ya, metode guncang. Jadi dia apa masuk ke dalam alat, kemudian alatnya tuh bergerak dan di dalamnya tuh ada hammer atau apa ya balok-balok yang bisa eh, membentur-benturkan si bahannya jadi bahannya lebih kecil. Nah, kita lihat ya. Nah, gitu. Nah, gini ya. Jadi kalau misalnya dia kan ini di bawahnya itu adalah ukuran yang kita mau ya. Jadi kalau misalnya si bahannya ternyata apa nggak melewati shift ini, maka dia akan terus terbanting-banting di dalam atau terguncang-guncang di dalam sini, gitu ya. Nah, ini namanya penggilingan metode impact atau guncang. Tuh ya. Nah, biasanya metode ini digunakan untuk menghasilkan ukuran partikel yang sangat kecil, bisa sampai 1 mikro. Ya, jadi kalau mau ukuran partikelnya sangat-sangat kecil, biasanya pakai alat ini, metode guncang atau impact. Kemudian yang terakhir ada metode attrition. Ya, jadi menghaluskan bahan ya di dalam suatu apa tabung yang dimana tabungnya tuh ada kayak bejana bola bejana gitu, bola bejana. Terus bola bejananya diputar-putar ya nanti dia proses pengecilan ukuran itu karena dia tergesek si bola-bola tadi ya bola-bola tadi. Jadi dia diputar-putar ke tabrak-tabrak sama si bolanya. Jadi lah ukurannya lebih kecil gitu. Nah, ukuran yang dihasilkan untuk metode ini juga kecil ya, 1 sampai 100 mikrometer. Nggak ada ilustrasinya sih gambarnya. Nah, gitu. Ya, jadi ada berapa tadi? 4 ya, 4 metode untuk mengecilkan ukuran partikel. Ya. Nah, kemudian tadi kan ya setelah dihaluskan dicampur ya, bahannya setelah dihaluskan dicampur. Nah, fungsinya pencampuran kan ya udah untuk menghomogenisasi gitu ya bahan-bahan yang kita gunakan. Nah, bahan-bahan yang kita gunakan tuh kan harapannya tercampur sempurna ya, seperti gambar B ya, bukan seperti gambar C ya. Jadi harapan kita tercampur sempurna gitu ya. Nah, untuk membuat campurannya homogen atau tercampur sempurna bisa kita gunakan metode pencampuran namanya tumbling atau aggregator ya. Nah, kalau dia pakai metode tumbling, ya dia ada biasanya dia menggunakan suatu apa tuh tabung atau suatu tempat atau suatu bejana yang bentuknya bisa Y-cone, bisa yang double cone, bisa yang twin cell gitu ya. Nah, tapi cara kerjanya dengan cara diputar-putar. Jadi kayak di balik apa diputar aja ke depan, ke samping kayak gitu ya. Itu namanya metode bergulir. Kayak gitu. Jadi hanya masukin semua bahan gitu ya kayak ini ada bahan 1, 2, 3 kemudian diputar ke depan sama diputar ke samping. Nah, jadi metode putar-putar ya si tumbling ini. Nah, ini contohnya ya. Metode tumbling. Nah, ini ya kurang lebih ilustrasi untuk metode bergulir atau tumbling. Oke. Nah, kemudian yang kedua tadi metode bergulir, kemudian ada metode aggregator. Dia kalau aggregator dia butuh pengaduk ya. Ya, ini dia butuh pengaduk. Ada yang pakai yang single ribbon atau ada yang pakai dua gitu ya.
Nah, ini dia pada proses pengadukan di sana, tapi wadahnya nggak bergerak. Gitu. Nah, ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sampai sini ada yang mau ditanyakan dari proses perhitungan sampai pembuatan kapsul sampai metode pencampuran. Oke, kalau nggak ada saya lanjut ya. Nah, granulasi sama seperti granulasi pada tablet juga ya. Fungsinya pasti untuk meningkatkan densitas, meningkatkan aliran gitu ya. Untuk bahan-bahan yang memiliki aliran yang kurang bagus dan densitas yang kurang bagus. Ada dua macam granulasi, basah dan kering. Saya ulang dikit aja ya. Kalau basah pasti dia penambahan pengikat, ya kan? Kalau kering tambahan pengikat juga, tapi dia tidak dibuat pasta, ya kan? Kalau ini kan ada proses pembuatan pasta ya. Kemudian dicampur, ada proses pengeringan juga. Kalau granulasi basah, ya kan? Ah, kalau yang granulasi kering, nih ya, dia ada dua tipe granulasi kering. Ada yang pakai roller compaction, ada yang pakai slugging. Ya, kalau dia yang roller compaction, dia dicampur dulu semua bahannya, ya kan? Kemudian dibikin kayak lembaran-lembaran tipis, dibikin lembaran tipis, kemudian baru pakai mesin oscillating granulator sampai jadi granul, ya kan? Sementara yang metode slugging itu biasanya kita buat dulu dia kayak bongkahan-bongkahan besar atau tablet-tablet besar. Ukurannya itu bisa sampai sentimeter, 2 sampai 4 sentimeter. Kemudian dari slugging itu atau tablet-tablet besar itu baru nanti dibikin granulasi juga atau pakai mesin oscillating. Nanti kita lihat ininya ya, kita lihat ilustrasinya. Nah, ini contoh yang mana nih? هنطحن الاكسبيانت اللي هنضيفه وناخد الاتنين نخلطهم كويس والخليط هندخله في آلة ضغط كاونت تابلتس كبيرة Ini yang كده slugging نكون nih ya. عملنا سلاجن Tabletnya الأقراص gede-gede دي dulu. Nah, نكسرها baru بعد كده dimasukin ke لحبيبات mesin صغيرة oscillating وإذا granulator. هنحول بالجرانيولز دي التابلت Nah, نستخدمها لازم نحط معاها مادة ما تخليهاش تلزق في الآلة gitu. ولا تبوظ ده غير مادة تانية بعد كده لحبيبات صغيرة Nih الأقراص ya. كاونت تابلتس Sayangnya كبيرة kita nggak هشة punya mesin وبكده slugging نكون ini عملنا سلاجن ya. الأقراص دي Kalau بنكسرها bisa بعد kita كده pasti bisa لحبيبات bikinnya صغيرة granulasi kering. وإذا هنحول بالجرانيولز دي التابلت Nah, baru نستخدمها لازم dicampur نحط ya. معاها مادة Baru jadi tablet deh gitu. Nah, ini واحدة عن بعض kalau ini كده هيبقى yang ما تتكونش cake roller ضعيفة جدا compactor. بس خلي بالك Jadi dibikin lembaran-lembaran كمان dulu. كتير أوي كانوا قريبين جدا Nah, من ini بعض هذا lembaran-lembarannya يؤدي إن nih. الاحتكاك ما بينهم يبقى قوي أو إن هم يعلقوا بعد ذلك عزيزي Ini المشاهد الألواح lembaran-lembarannya بتروح tuh إلى baru مكان عشان يكسر dihancurkan dia وتعدي على مكان تاني sampai terbentuk يطلعها granul كحبيبات gitu. بعدين بتعدي على حاجة شبه المنخل كده بتتهز لو حجمها كبير بتنزل في أول عين أصغر بتنزل في التانية Oke, لو حجمها مناسب ya. بتنزل في تنظيفه Nah, kemudian ada direct filling. Kalau misalnya di tablet kita sebutnya kok kempal langsung ya kan. Kalau di kapsul direct filling namanya. Jadi dari semua bahan yang mau kita pakai tinggal kita campur ya kan. Bisa kita haluskan dulu ya kan, baru kita campurkan ke mesin pencampur. Nah, ini contohnya yang pakai agregator berarti ya, ada ribbonnya. Kemudian baru deh kita masukkan ke alat pengisi kapsul. Nah, jadilah kapsul gitu ya. Direct filling ini cukup mudah ya, seperti itu. Saya istirahat dulu sebentar ya, 2 menit.
Kayak lumayan panjang, masih kuat nggak? Kalau kalau kalian udah menyerah, kita bisa lanjut minggu depan mungkin. Atau kita bahas sampai pengisian kapsul dulu ya. Kita bahas sampai pengisian kapsul dikit lagi. Nah, pengisian kapsul itu ada 3 macam ya. Ada yang kalau yang pertama namanya hand filling. Jadi ini masih apa? Kita isi satu-satu ya. Kita isi satu-satu. Jadi kita masukin cangkang kapsulnya nih di lubang-lubang ini ya kan. Kita masukin satu-satu. Kemudian apa? Isiannya yang udah kita campur-campur, kita masukin satu-satu juga. Enggak satu-satu sih kita masukin kita kayak hambur gitu. Baru kita ratakan pakai spatula gitu ya. Nah, biasanya metode yang hand filling ini digunakan untuk pengguna apa? Di lab ya. Kita gunakan untuk pengerjaan di lab atau skala kecil gitu ya. eh Apa? Digunakan di skala lab. Kemudian dia memiliki kekurangan yaitu dia butuh karena dia pakai kinerja manusia gitu ya. Jadi dia tuh rawan hasilnya kurang konsisten antara satu kapsul dan kapsul lainnya. Kayak gitu ya. Seperti itu. Nah, kita lihat ilustrasinya ya. Bentar. Aduh, nggak bisa di skip ya. Sorry, sorry. Bentar ya. Kita lihat ilustrasinya. Sebentar. Hand filling. Ah, ini dia hand filling. All right, team, we're transitioning to FLAC, but tasks are still going to be on Bullfrog. Did nobody see my poppycock post? There was no clappy claps on it. Make sure. Nah, ini hand filling. Ini proses masukin body capsule. Ini isiannya ya. Masukin. Nah, baru diratakan pakai spatula. Kelihatan nggak gambar ininya, video YouTube-nya? Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Oke. Nah, ini dia dirapetin dalamnya. Dia butuh beberapa kali apa pengompresan isinya sebelum ditutup. Ya, itu kan kalau dia pakai yang manual gini tuh kan rawan keluar-keluar tuh. Nah, tuh ya. Kemudian yang kedua ada pengisian semi otomatis. Nah, ini semi otomatis. Namanya juga semi otomatis berarti masih ada apa tuh? Kinerja manusia di situ ya. Jadi masih separuh separuh human, separuh mesin gitu ya. Kelebihannya pasti prosesnya sedikit lebih cepat, ya kan? Sedikit lebih cepat. Kemudian apa hasilnya juga lebih konsisten daripada yang hand filling, ya kan? Terus juga apa? Lebih cepat juga karena memang pakai mesin gitu ya. Alat yang digunakan bisa apa namanya? Pakai yang filler mesin biasa ya, yang pakai getaran atau juga bisa yang eh saya lupa nih getaran sama apa ya satunya. Piston, piston. Sorry saya lupa. Ada yang piston, ada yang getaran ya. Nanti kita lihat contohnya. Hmm. Ini contoh yang Next step is the rectification of the capsules. First of all, the capsules ini yang semi are otomatis. Jadi only capsules semi are otomatiknya placed di mana di filling pada bed. saat masukin Second is body separation of capsule-nya. cups from the body. Now we'll place this on the turntable under the hopper, and this is the dosing of the fill material. Tuh, diisinya otomatis ya kan? This step Kapsulnya. is dosing of fill material, then replacement of the caps or closing of the capsule shells. Nah, ini adalah Now the proses untuk capsule, menutup. capsule bodies and the caps are rejoined again. And then next is the Jadi ejection dia of the filled manusianya cuman capsules. untuk mindah-mindahin tuh. Cepet banget ya.
Next step is the rectification of the capsules. Okay, First of all, ini the capsules are empty automatic. capsules are placed in the filling ring. Second is separation of caps from the body. Now we'll place this on the turntable under the hopper, and this is the dosing of the fill material. Ya, This ini step is ada dosing of fill masukin material, then bahannya. replacement of the caps or closing of the capsule shell. Oke. Setelah itu, yang terakhir ada metode automatic. Ya, automatic. Nah, kalau automatic dia fully mesin gitu ya. Jadi manusia itu cuma menyeting mungkin kecepatan pengisiannya, dosisnya, kapsul yang digunakan seperti apa gitu ya. Kelebihannya udah pasti lebih cepat. Terus kita bisa memproduksi skala besar, ya kan? Hasilnya presisi gitu ya. Nah, itu kelebihannya. Kekurangannya biasanya pasti karena mesinnya apa ya? Otomatis, jadi kita harus sering maintenance gitu ya. Takutnya kan ada kesalahan komputer dan lain-lain gitu ya, setting dan lain-lain kayak gitu. Nah, dia juga sama, dia ada tipe yang piston, ada yang getar juga ya untuk yang automatic. Kemudian mereka mungkin akan bisa berjuang yang bisa menentukan bahwa Aduh, bentar ya, iklan. Halo, saya dengan Dr. Irwan Batubara, spesialis dermatologi. Dalam Bapak sekarang. Ya. Ah. Jadi tinggal kita masukin aja isiannya apa. Tadi ada hopper satunya untuk masukin kapsul, setting alatnya. Jadi di loading dulu kapsul kosongnya ya, di loading. Nah, terus kebuka. Nah, ini proses fillingnya ya. Nah, kemudian baru dibalikin lagi tutupnya. Kemudian ada juga sensor kalau misalnya ada kapsul yang nggak terisi misalnya. Nah, ini baru dikencangin kapsulnya ya. Ini proses locking. Oke, gitu ya. Seperti itu. Setelah itu mungkin proses evaluasi dan lain-lain. Ya, kayak gitu. Saya kira dimanapun biasa berdebat seperti ini. Tapi tentu kita akan cari yang tadi kata Pak. Nah, tadi itu adalah proses pembuatan kapsul cangkang keras. Ya, sekarang kapsul cangkang lunak. Beda dikit aja ya. Kalau tadi kan dia karena bahan isiannya adalah padatan, ya jadi bahan tambahannya sedikit berbeda. Nah, kalau yang sekarang bahan tambahannya biasanya cair juga ya, pelarut, pensuspensi sama pengemulsi. Ya. Nah, untuk pelarut biasanya digunakan untuk meningkatkan volume kapsulnya. Ya, selain itu juga bisa digunakan untuk meningkatkan viskositas, ya atau meningkatkan kelarutan si bahan-bahan aktif yang kurang larut di misalnya isiannya basisnya air, kayak gitu ya, seperti itu. Contohnya apa? Kalau basis minyak, contohnya minyak nabati, gitu ya. Kalau dia basis air, biasanya pakai air digunakan untuk pelarutnya. Kemudian bisa juga pakai alkohol, gitu ya. Untuk konsistensi, nah, biasanya digunakan untuk bahan aktif yang tidak larut air, tapi dia bentuknya padatan, gitu ya. Nah, biasanya untuk padatan yang tidak larut air, biasanya kita gunakan agen pensuspensi eh, yang spesifik peningkat kekentalan. Biasanya, contohnya gliserin, HPMC, santan gam, dan karbomer, gitu ya. Supaya apa? Supaya bahan aktifnya tidak mengendap, gitu ya. Makanya perlu ditingkatkan viskositasnya, gitu.
Kemudian pengemulsi. Nah, pengemulsi ini biasanya digunakan untuk bahan aktif yang berbentuk minyak, yang kita mau bikin dia di fase air, kayak gitu ya. Contohnya bisa pakai SLS atau lecitin, ya. Dan yang terakhir biasanya digunakan pengawet. Nah, pengawet ini ya seperti yang saya bilang kemarin, karena dia biasanya isinya minyak untuk kapsul lunak, biasanya digunakan yang pengawet yang berbasis minyak juga, contohnya tocopherol gitu ya. Atau bisa juga pakai pengawet lain yang kalau basisnya air, ya. Contohnya asam benzoat, kalsium sorbat, dan penokseetanol. Sudah menghitungkan bagaimana supaya dosen ini BKD-nya maksimal. Oke. Kita juga nggak mungkin membiarkan dosen-dosen beban kerjanya itu tidak terpenuhi. Biasanya Pak Firi tanya aja ke Pak Firi. Nah, ini adalah proses pembuatan kapsul cangkang lunak. Ya, kalau tadi kan proses pembuatannya tergantung isiannya ya. Misalnya isiannya granulasi, granul berarti dibikin granul dulu baru dimasukin dengan 3 metode tadi, ya kan? Nah, kalau kapsul cangkang lunak, ya jadi proses pembuatan cangkangnya plus isinya tuh biasanya berbarengan, ya. Teman-teman yang Nah, ini adalah yang pertama dilakukan, kita bikin cangkangnya dulu, ya kan? Cangkangnya bisa basis gelatin, HPMC, karagenan gitu ya. Nah, namun biasanya ditambahkan plasticizer lebih banyak, ya kan, biar lebih elastis. Kemudian dipanaskan, diaduk gitu ya. Hasil akhirnya adalah lembaran cangkang. Ya, nanti jadi ada alat yang untuk mengalirkan lembaran cangkangnya, kemudian alat satunya dia mixing, ya mixing bahan aktifnya tadi ya. Kemudian baru di lembaran cangkang tadi di press dengan isiannya menggunakan mesin filling, biasanya pakai yang otomatis. Kita coba lihat ya. Kalau saya jelasin kayaknya agak sulit nih untuk yang dosen 3S nih. itu hanya mengajar. Nah, di situ yang akhirnya kita di farmakologi saja ada dosen yang Nah, biasanya jalannya bareng ya. Soft gelatin encapsulation. Ya, Bu Satriani mungkin bisa cerita bagaimana kita luar biasanya memenuhi supaya teman-teman ini 3 SKS. Nah, ini yang sebelah kanan selangnya untuk isinya. Itu kan kita pikir, nah, ini yang jalan-jalan ini. Nah, ini gelatinnya, gelatin. Cangkang kapsulnya. Ya. Nih, jadi dia jalan bareng gitu. Tahun nih. Ini. Tapi Ya. tidak ditutup prodinya karena kan mahasiswa dari 2024 masih ada. Nah, proses fillingnya dan kita fokus memang kayak gini. Jadi dia pakai 2 roller gitu ya. 2 roller yang dia udah ada cetakan kapsulnya. Ya, Pak, ya. Nih, ya. Nah, itu kan nanti ranahnya jadi di bagian atasnya tuh kayak ada mana tadi ya? Di PKD ini semester depan itu yang kami takutkan teman-teman. Nih, jadi di dalam apa? Antara 2 roller itu ada selang fillingnya yang mengisi ke masing-masing cetakan tadi. Ya, kemudian rollernya akan menempel, dia pakai panas gitu ya. Pakai panas untuk merekatkan yang roller kanan sama roller kiri. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian baru masuk proses ke pemanasan. Jadi setelah itu si kapsulnya di drying lagi, ini drying nih. Pengeringan. Ya, biar si cangkangnya tidak terlalu basah. Udah, baru udah. Jadi dia cuma diangin-anginkan aja ya. Kode mata kuliah. Kayak gitu. Nah, jadi deh. Kalau dulu kan hitung kelas bisa ya. Nah, dia terhitungnya gitu. 1 mata kodenya. Nah, ini masih basah nih. Ini masih basah. Ya, nanti akan masuk ke mesin pengeringan dulu sebelum di packing. Gitu. Luar biasa kita menghitungnya untuk Bu Firda. Nah, jadi itu mungkin yang teman-teman bisa dikit lagi sekalian ya. Dikit lagi. Nah, ini evaluasi kapsul. Sorry. Dari teman-teman semua, bagaimana nih jalan keluarnya supaya semua dosen juga evaluasi kapsul. Baru gitu ya. Nah, ini uji keseragaman kapsul. Ya, sama seperti uji keseragaman tablet.
ya dengan apa syaratnya kita bisa lihat di Farmakope halaman 2028 ya, Farmakope 2020. Jadi ada dua, uji keseragaman kapsul, uji keseragaman kandungan atau uji keseragaman bobot ya. Kalau dia beratnya lebih dari 25 mg atau bahan aktifnya kandungannya 25% dari total bobot, maka kita uji keseragaman bobot aja ya. Kalau ternyata dia kandungan bahan aktifnya kurang dari 25 mg, maka kapsulnya kita uji keseragaman kandungan ya. Gitu. Nanti persyaratannya dilihat di farmakope, syarat keberterimaannya. Jadi dia kayak ada beberapa kondisi gitu. Misalnya eh, apa kita harus cari dulu faktor koreksi dari keseluruhan uji gitu-gitu. Rumusnya juga bisa kita lihat di sana. Nanti mungkin kita bisa bahas di praktikum ya. Nah, kemudian ada uji disintegrasi atau uji kelarutan dari si kapsulnya. Ya, uji ini untuk memastikan bahwa kapsul hancur sesuai dengan jenis kapsulnya. Ya. Nah, di mana kalau kapsul gelatin keras, oh sama dingin nih. Nah, gelatin keras maupun lunak, kalau dia jenisnya pelepasannya cepat, maka dia harus segera larut, paling lambat 30 menit, ya kan, setelah masuk ke larutan, gitu ya. Gitu. Kemudian uji kekerasan kapsul, ya. Kalau dia kapsul cangkang keras, dia pakai uji apa? Pakai alat yang sama seperti tablet. Tapi dia kalau cangkang lunak dia pakai alat ini ya, yang dia ada holdernya, gitu. Sama aja. Prinsipnya adalah untuk melihat apakah si kapsulnya udah memenuhi persyaratan. Biasanya 4 sampai 10 Newton ya. Kalau kapsul dengan isi. Bunyi apa tuh? My name is Captain Jacob Pierce. Ya. Someone's made French for me. Oh, my name. We're murder. Bentar ya, sorry. Okay. Nah itu, jadi DT Oke. background di luar farmasi ini, karena hitungannya semester ini Oke, yang terakhir uji variabilitas kapsul. Ya, sama dengan uji variabilitas tablet, bahwa untuk melihat apakah si kapsul kita ini tahan akibat adanya gesekan mekanik gitu ya pada saat pengemasan, pada saat proses produksi gitu ya. Nah, di mana kalau dia tidak tahan gesekan, indikasinya adalah berkurangnya berat dari sediaan kapsulnya gitu ya. Dimana syaratnya untuk variabilitas kapsul itu adalah sama kayak tablet ya. Tidak boleh ada tablet kehilangan berat di lebih dari 1% kayak gitu. Ya. Oh, terakhir, paling terakhir beneran. Ini. Terakhir beneran uji kebocoran kapsul. Sama kayak tadi ya, yang seal integrity. Ya, sama kayak yang di awal uji apa kebocoran kapsul di awal. Nah, itu sama. Prinsipnya sama. Ya, baik itu kapsul cangkang keras maupun lunak, biasanya yang paling banyak digunakan pakai uji kebocoran kapsul yang metode vakum. Ya, di mana dia dimasukkan ke dalam chamber, terus tekanannya dibikin negatif. Kayaknya ada di ilustrasinya, bentar ya. Nggak saya ini lagi ilustrasinya. Nah, sampai mana tadi? Oh ya, dibikin negatif dulu chambernya ya kan, diambil udaranya, habis itu dibalikin lagi udaranya. Nah, nanti kalau misalnya ada perubahan pada cangkang kapsulnya, entah itu gelembung atau mengkeret kapsulnya, atau ada air yang masuk ke dalam kapsulnya, berarti kapsulnya bocor. Ya, seperti itu. Nah, sudah. Ada yang mau ditanyakan? Wah, panjang juga ya. Bentar, saya buka ini dulu ya. Saya buka absen yang kedua. Karena saya terlibat anggota BPIAI membahas tentang itu. Walaupun bukan di DPR, tapi merancang untuk pembahasan internal organisasi, memperjuangkan terkait dengan kefarmasian di DPR, rancangan itu. Saya ikut terlibat. Itu 15 hari saya rapat untuk itu. Di pasal kalau tidak salah 212 kalau tidak salah, itu berkaitan terkait tentang pendidikan keprofesian. Ya kan? Nah, dulu undang-undang sebelumnya itu kan D3 itu masih masuk dalam konteks dia masih bisa bekerja. Tetapi di undang-undang terbaru ini S1 itu sudah tidak ada ruang untuk bekerja sebagai TK. Tetapi dia diharapkan mengikuti kedokteran untuk meloncat jadi profesi. Ya, itu makna di undang-undang nomor 17 terbaru
Silakan absen dulu ya. Yang untuk materi evaluasi. Terkait dengan kesehatan. Nah, ini adalah tugasnya. Tidak ada tugas, nggak ada tugas yang harus dikerjakan, cuma tugasnya adalah tugas belajar. Ya, jadi nanti di rumah saya minta kalian untuk belajar sendiri. Jadi kan dari materi yang saya sudah jelaskan itu sebenarnya saya ambil juga dari buku ini. Cuman pasti kan namanya juga manusia gitu ya, pasti ada kurang dan ada kelebihannya. Saya pikir kalian bisa baca lebih lanjut selain dari materi nanti yang akan saya sampaikan, bisa baca lebih lanjut di buku ini. Ya nanti saya kasih ke cuttingnya, Zikri ya. Saya kasih kalian baca yang chapter 27 tentang capsule dosis form ya. Kemudian selain itu tugas yang lainnya adalah kalian coba tonton lagi ya. Tonton lagi cara pembuatan cangkang kapsul keras dan pengisian kapsul gitu ya. Dilihat-lihat lagi di YouTube. Dilihat lagi di YouTube gitu ya, bagaimana cara kerjanya atau pengoperasian alatnya minimal, biar nanti kalian misalnya OSCE kalian bisa paham gitu ya. Kita kan paham tuh keterbatasan alat di lab kan. Nah, jadi mohon sambil dilihat-lihat juga cara kerja alat di YouTube gitu ya. Sama minggu depan kita ada pretest. Nah, pretestnya post-test harusnya ya namanya. Post-test. Post-test materi tentang kapsul. Nah, makanya saya suruh belajar ya. Kayak gitu. Oke, Samsini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Mohon maaf Ibu, izin bertanya. Ya. Siapa nih? Muhammad siapa tuh? Muhammad Arif Razmi. Oke. Mohon maaf Bu, sebelumnya Mm-mm. saya izin bertanya di luar materi teori Ibu. Oh, di luar materi. Ya, ya, gimana? Iya, soalnya untuk laporan praktikum ini Bu, kapsul dan effervescent, itu apakah Ah, sudah ada hasil revisiannya Bu? Soalnya untuk hari Jumat ini harusnya sudah dikumpul versi tulis tangannya Ibu. Oh gitu. Oh iya, hari ini saya periksa kalau gitu. Tunggu ya. Kalian praktikum Baik yang Ibu. hari Jumat ya? Praktikum yang Jumat ya? Baik. Oh ya, bentar ya. Habis ini saya periksa. Oke, nanti tolong diingatin lagi G drive-nya yang mana ya. Tolong di-up lagi. Baik Ibu, terima kasih. Ya udah. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan atau mungkin kalian masih mencerna dulu, saya kan juga dulu gitu ya waktu kuliah kan pas dijelasin dosen tuh kayak apa nih gitu kan. Nanti pas udah belajar di rumah, nah itu baru bertanya-tanya. Nah itu nanti bisa mungkin ditanyakan pada saat praktikum, mungkin ya yang paling dekat kan hari Jumat. Ya, atau bisa disimpan dulu pertanyaannya nanti bisa ditanyakan di pertemuan selanjutnya. Kayak gitu. Oke, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Mohon maaf atas perubahan waktunya. Mohon maaf juga eh, apa karena saya kurang fokus karena sambil mendengarkan juga ya musyawarah yang ada di kampus. Saya harap materi ini bisa kalian serap dengan baik gitu ya. Biar minggu depan post testnya kalian nilainya bagus semua gitu ya. Oke, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Jangan lupa absen yang kedua ya. Absennya saya buka sampai jam 3 ya. Tolong disampaikan ke temannya kalau misalnya dia terlempar dari Zoom ya. Oke, saya akhiri pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Bu. kasih Bu. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Saya kirim ya materi dan bukunya ya di Zikri.